Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Gusman dengan NIM 2024 0501 0309 dengan mata kuliah Akuntansi Biaya. Dosen pengampu Muhammad Imran SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi-materi untuk memenuhi UAS Akuntansi Biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait joint product and buy. Nah, dalam proses bersama tersebut, hasil kurang output dapat dibedakan secara tegas menjadi dua entitas, yaitu produk utama, main produk, dan produk sampingan by produk. Nah, main produk utama yang sengaja dihasilkan dari serangkaian proses produksi bersama, yang mana produk tersebut memiliki nilai nominal ekonomis dan kualitas volume yang jauh lebih besar jika dikomparasikan dengan output sekunder lainnya. Sedangkan produk sampingan by produk yaitu produk yang ikut keluar dari jalur pemrosesan bersama, namun nilai jual atau kualitas fisiknya relatif sangat rendah dibandingkan produk utama. Contohnya yaitu penggilingan padi yang menghasilkan beras sebagai produk utama, sedangkan dedak berperan sebagai produk sampingan. Adapun karakteristik produk bersama dan konsep split of point, terdapat 4 karakteristik utama. Yang pertama itu produk diproses secara bersama dan setiap objek produk utama mempunyai nilai ekonomis dan relatif sama atau seimbang antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu every komoditas produk memiliki jalinan hubungan fisik yang sangat erat dalam rangka proses produksi. Yang ketiga dikenal dengan adanya istilah mendasar bersama, yaitu split of point titik pisah. Itu sebuah momentum fisik di mana produk-produk bersama tersebut mulai dapat diidentifikasikan secara jelas atau dipisahkan ke masing-masing objek produk secara mandiri dan individual. Yang keempat yaitu setelah melewati phase split of point, kemudian produk tersebut dapat langsung dilempar ke pasar untuk dijual secara langsung, atau dapat juga dialirkan ke proses produksi lanjutan guna memperoleh jenis produk yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Adapun tujuan dan alasan penting alokasi biaya bersama. Secara umum, pihak akuntan manajemen melakukan alokasi biaya ditujukan untuk berbagai alasan strategi. Yang pertama itu menghitung harga pokok produksi. Yang kedua, yang dimana kita menyusun valuasi nilai persediaan produk guna memenuhi standar regulasi pelaporan keuangan eksternal. Yang ketiga yaitu menilai kecukupan nilai persediaan untuk keperluan klien, proteksi jaminan asuransi jika terjadi kerusakan barang di masa depan. Yang keempat, mengidentifikasi porsi biaya, bahan yang hancur atau susut selama proses konversi manufaktur berlangsung. Yang kelima, membantu pengaturan kebijakan tarif harga produk atau jasa diproduksi akibat adanya regulasi intervensi pasar oleh pemerintah. Poin selanjutnya yaitu metode analisis. Slide selanjutnya yaitu membahas konsep just in time. Nah, konsep just in time ini dalam manajemen akuntansi merupakan sebuah filosofi manajemen produksi yang berasal dari Jepang, yang dimana dikembangkan oleh Teiichi Ohno di Toyota Motor Corporation. Nah, filosofi ini didasari oleh keyakinan bahwa segala bentuk persediaan yang menumpuk adalah pemborosan, karena persediaan tersebut mengikat modal, memakan ruang gedung, dan berpotensi mengalami kerusakan dan kadaluarsa. Adapun konsep JIT costing atau batch plus costing adalah sistem akuntansi biaya yang dirancang khusus untuk perusahaan yang telah menerapkan sistem produksi JIT secara menyeluruh. Sistem ini merupakan penyederhanaan radikal dari sistem akuntansi biaya konvensional. Adapun perbedaan dengan akuntansi biaya konvensional memiliki beberapa perbedaan, ini mana aspek WIV. Akuntansi biaya konvensional itu menganggap dicatat tiap tahap bahan baku, WIP, dan barang jadi. Kemudian JIT costing atau batch plus costing yaitu WIP hampir nol, langsung dari bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan aspek pencatatan akuntansi biaya konvensional itu tiap bahan keluar gudang, tiap transfer ke departemen dicatat. JIT costing dan black plus costing itu dicatat saat barang jadi, dicatat saat barang jadi saja. Sedangkan di aspek rekening itu yang dimana bahan baku, WIP, barang jadi dipisah. Sedangkan di JIT itu sering digabung menjadi satu, RAW dan in process inventory. Sedangkan di aspek tujuan, di konvensional akurasi detail tiap proses. Sedangkan di JIT costing yaitu efisiensi, cepat, dan meminimalisir aktivitas administrasi. Adapun mekanisme cara kerja back plus costing terdapat 3 langkah. Yang langkah pertama itu pembelian bahan baku. Ketika bahan baku dibeli, biaya tersebut langsung dicatat ke dalam rekening gabungan yang disebut RAW and process inventory. Yang kedua itu proses produksi berjalan, yang dimana selama produksi. Nah, material controlling dalam akuntansi biaya adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola seluruh pergerakan bahan baku mulai dari
pengadaan, hingga bahan tersebut digunakan dalam proses produksi. Adapun tujuan dan fungsi material controlling dalam kegiatan produksi, tujuannya yaitu menjamin ketersediaan material, meminimalkan biaya persediaan, dan menghindari pemorosan dan kerugian, mendukung efisiensi produksi, menghasilkan informasi biaya yang akurat. Dan adapun fungsi material controlling itu sendiri ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi perencanaan, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi pencatatan biaya, fungsi pengawasan. Nah, metode yang digunakan dalam controlling yaitu material requirement planning atau MRP. Yang kedua itu metode economic order quantity. Yang ketiga itu teknik fixed order quantity, metode just in time. Nah, adapun kendala dalam pelaksanaan material controlling, beberapa kendala itu pencatatan yang tidak tertib, pendapatan data fisik dan catatan, keterbatasan sistem informasi, kemudian kurangnya koordinasi antar bagian, fluktuasi harga bahan baku. Slide selanjutnya itu menjelaskan tentang labor controlling, yang dimana labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja merupakan bagian integral dari akuntansi yang bertujuan untuk mengendalikan efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja agar biaya yang digunakan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Adapun ruang lingkup laboratorium controlling itu mengklasifikasi biaya tenaga kerja, perencanaan dan pengukuran, pengendalian operasional, evaluasi kinerja. Nah, adapun faktor-faktor yang memengaruhi penerapan labor controlling di perusahaan itu faktor internal perusahaan, yang dimana sistem manajemen dan pengawasan kualitas, pengawasan oleh supervisor dan manajemen menjadi faktor utama. Yaitu keterampilan, motivasi, yang dimana labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja merupakan bagian integral dari akuntansi yang bertujuan untuk mengendalikan efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja agar biaya yang digunakan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Adapun ruang lingkup laboratorium controlling itu mengklasifikasi biaya tenaga kerja, perencanaan dan pengukuran, pengendalian operasional, evaluasi kinerja. Nah, adapun faktor-faktor yang memengaruhi penerapan labor controlling di perusahaan itu faktor internal perusahaan, yang dimana sistem manajemen dan pengawasan kualitas, pengawasan oleh supervisor dan manajemen menjadi faktor utama. Yaitu keterampilan, motivasi, dan produksi karyawan, tingkat pendidikan, adanya sistem kompensasi dan insentif, struktur gaji, bonus, dan tunjangan yang adil dapat meningkatkan produktivitas, penerapan teknologi dan metode kerja, penggunaan teknologi produksi, dan metode kerja yang efisien. Adapun faktor eksternal perusahaannya itu mengurangi regulasi pemerintah dan perundang-undangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Kondisi pasar tenaga kerja, kelangkaan tenaga kerja, terampil di satu daerah atau sektor. Faktor ekonomi makro, inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan perubahan nilai tukar rupiah mempengaruhi tingkat real yang diminta karyawan. Nah, adanya juga persaingan industri dan globalisasi, persaingan ketat antar perusahaan membuat perusahaan harus lebih efisien. Dan faktor yang terakhir itu faktor sosial dan budaya, perubahan pola kerja generasi muda, contohnya milenial dan Gen Z, yang lebih mementingkan work-life balance, fleksibilitas, dan nilai perusahaan juga memengaruhi efektivitas pengendalian, misalnya penolakan terhadap lembur berlebihan. Poin selanjutnya itu indikator dan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja labor controlling, yaitu metode pengukuran labor cost controlling atau biasa disebut pengendalian biaya tenaga kerja, dan metode pengukuran productivity control atau pengendalian produktivitas, dan metode pengukuran manpower planning control atau pengendalian perencanaan SDM. Poin selanjutnya itu tantangan dan hambatan utama labor controlling. Yang pertama itu kualitas dan produksi tenaga kerja, pengendalian biaya tenaga kerja, sistem pengawasan tenaga kerja yang belum optimal, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, tingginya tingkat turnover karyawan, perubahan regulasi ketenaga kerjaan. Dan selanjutnya itu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas labor controlnya itu peningkatan kompetensi dan pelatihan karyawan, penerapan standar kerja dan pengukuran kinerja, memanfaatkan teknologi informasi dan HRIS. Adapun manfaat departementasi biaya overhead pabrik yaitu meningkatkan ketepatan pembebanan biaya overhead, menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat, mempermudah pengendalian dan pengawasan biaya, membantu evaluasi kinerja setiap departemen, mempermudah penyusunan anggaran dan perencanaan biaya, membantu pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan efisiensi operasional dan stabilitas perusahaan.
Nah, adapun pengelolaan departemen dan departemen transaksi biaya overhead pabrik yaitu departemen produksi, departemen jasa atau departemen pembantuan. Adapun langkah-langkah departemen transaksi biaya overhead pabrik itu sendiri itu mengidentifikasi dan menentukan departemen dalam perusahaan, mengumpulkan biaya overhead pabrik, mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing departemen, mengalokasikan biaya departemen ke jasa ke departemen produksi, metode langsung, metode bertahap, dan metode timbal balik. Adapun kelebihan dan kekurangan departemen transaksi biaya overhead pabrik itu kelebihannya yaitu menghasilkan pembebanan biaya yang lebih akurat, membantu penentuan harga pokok produksi, mempermudah pengendalian biaya, meningkatkan tanggung jawab setiap departemen, membantu pengambilan keputusan manajemen, dan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Adapun kekurangannya yaitu proses penerapan relatif rumit, membutuhkan biaya administrasi yang lebih besar, membutuhkan data yang lengkap dan akurat, penentuan dasar alokasi sering menjadi kendala, kurang efektif bagi perusahaan kecil. Materi terakhir yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Materi terakhir yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Adapun pengertian sistem biaya standar merupakan metode penentuan biaya yang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung. Dalam ini perusahaan menetapkan standar biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dianggap paling efisiensi dalam kondisi operasi normal. Adapun tujuan dan manfaatnya, tujuannya yaitu sebagai alat perencanaan biaya, sebagai alat pengendalian biaya, menilai efisiensi operasi perusahaan, khususnya dalam penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian membantu penyusunan anggaran, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Adapun manfaatnya itu mempermudah pengawasan biaya produksi, membantu mendeteksi penyimpangan biaya lebih cepat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya baik bahan baku, tenaga kerja maupun fasilitas produksi, memudahkan penilaian kinerja karena hasil yang dicapai dapat membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, mendorong terciptanya pengendalian internal yang lebih baik sehingga risiko pemborosan dan ketidakefisienan dapat diminimalkan. Adapun penerapan sistem biaya standar yaitu penerapan standar biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, analisis varian adapun jenis analisis variannya itu varian menguntungkan, varian tidak menguntungkan. Nah, adapun varian bahan baku itu varian harga bahan baku, varian kuantitas bahan baku. Nah, adapun analisis varian tenaga kerja yaitu varian tarif upah dan varian efisiensi tenaga kerja. Adapun analisis varian overhead pabrik minat untuk mengetahui penyimpanan biaya overhead pabrik yang terjadi dalam proses produksi. Penyimpanan dapat disebabkan oleh meningkatnya daya listrik, dari pemeliharaan mesin, penggunaan kapasitas yang tidak optimal, dan atau faktor operasional lainnya. Adapun peran analisis dalam pengendalian biaya, kita bisa mengidentifikasi pembiayaan penyimpanan biaya untuk tingkat efisiensi operasional, membantu evaluasi kinerja, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pengendalian biaya. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.